Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Alif Afian akan mempresentasikan PPT yang saya buat. Pengertian K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan yang pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Dasar pengembangan kurikulum yang mendasar dikembangkannya kurikulum 2013 selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006 adalah kurikulum 2013 juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, benar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum 2013. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Struktur kurikulum 13. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Standar kompetensi kelulusan atau yang disebut SKL. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari 4 kompetensi inti. Kompetensi inti 1, menerima ajaran agama yang dituntutnya. Kompetensi inti 2, memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan pengasuh, dan teman. Kompetensi inti nomor 3, mengenali diri, keluarga, teman, pendidik atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, yaitu melihat, mendengar, menghidup, merasa, meraba, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengolah informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Kompetensi inti nomor 4, menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 1. Kompetensi 1 tadi. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 2. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 3. Kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan kompetensi 4. Jadi, untuk memahami kompetensi dasar ini dibutuhkan untuk memahami kompetensi inti dulu. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.